Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kemudahan untuk bersama-sama berdiskusi, thalabul ilmi, menggali sedikit ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya mendoakan semoga ibu-ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan, baik urusan domestik maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, marilah kita sama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mencoba untuk melanjutkan tafsir dari surat Al-An'am dari ayat 104 sampai 121. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, di mana pada pembahasan sebelumnya kita dapati hal-hal yang berkaitan dengan fenomena di mana Allah menjelaskan tentang dalil-dalil mengenai keesaannya, kemudian kesempurnaannya, kekuasaannya, yang kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan tentang tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyunya. Nah, di ayat inilah nanti akan kita dapati ayat 104 sampai 107 tentang bukti-bukti wahyu yang terang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang diturunkan, yang kemudian itu menjadi kabar gembira bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan, tidak ada keraguan dan tidak perlu cemas dengan apa yang diolok-olokkan atau dicelakan atau diragukan oleh kaum musyrikin terhadap apa yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemampuannya kepada kaum musyrikin dalam menjaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat beliau akan terus melakukan dakwah di kaumnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulai dengan kalimat qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah orang yang merugi. Nah, lanjutan dari terus ayat tersebut ya memberikan pengingat kepada kita. Karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kata-kata basair itu apa istilahnya, diingatkan bahwa wahai manusia telah datang kepada kalian apa, yakni bukti-bukti dan argumen ya. Basair itu adalah bukti-bukti dan argumen yang terdapat di dalam Al-Quran dan keterangan akli ataupun nakli. Jadi secara akal maupun secara pembuktian Al-Quran itu jelas ya, dimana itu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fungsinya untuk meneguhkan akidah dan memberikan jalan ya, atau menjelaskan jalan kehidupan yang lurus serta menerangkan aturan umum dalam bermasyarakat. Jadi dalam ayat pertama ini, maksudnya di 104 hingga 107 itu diingatkan tentang fungsi Al-Quran ya. Kemudian barang siapa yang melihat kebenaran lalu mengimaninya, itu dirinya tentu pada dirinya itu akan mendapatkan manfaat ya. Jadi
Ternyata untuk mendapatkan hidayah itu bukan sesuatu yang direkayasa begitu ya, tetapi memang perlu diikhtiarkan. Karena waktu lalu kita sempat membahas bahwa hidayah itu ada dua, yang datangnya langsung dari Allah untuk ditamkinkan ya di dalam dada manusia itu sendiri, atau ada yang dengan cara ikhtiar mencarinya ya. Nah, itu mungkin ibu-ibu bisa membaca kembali. Dalam surat Yunus ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri juga." Ya, sehingga pada saat kebaikan, pada saat kebenaran itu ditunjukkan oleh Allah kepada kita, maka bersyukurlah kita jika termasuk orang-orang yang mencoba menjalankan apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Tapi sekali lagi, na'udzubillah min dzalik, mohon ampun kepada Allah ketika kita dijauhkan dari petunjuk itu. Dalam surat Fussilat misalnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Begitulah Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 46 berkaitan dengan faman na'amiya, ya, siapa yang dibutakan, ya, itu maksudnya adalah buta dari kebenaran. Intinya kadang-kadang di masyarakat secara umum masih lebih baik menerima buta dari kebenaran daripada buta matanya. Orang ada yang mengalami kebutaan, tetapi hatinya, jiwanya, pikirannya ketika sudah bersama Allah, seolah-olah dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat sesungguhnya. Tapi ada orang yang bisa melihat, bisa mendengar, begitu ya, tetapi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan pendengarannya dan panca indera yang lain itu dari kebenaran. Inilah yang sesungguhnya menjadi buta yang sesungguhnya itu sendiri. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wama ana alaikum bihafidh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya tugas itu hanya menyampaikan ya risalah yang datangnya dari wahyu Allah. Rasulullah itu bukan pengawas, Rasulullah itu bukan penjaga umatnya, tapi beliau adalah nadhir, ya, seorang yang memberikan peringatan, memberikan petunjuk kepada orang yang berada dalam kesesatan. Kemudian wakadzalika nusarriful ayat, ya, sebagaimana kami telah menerangkan, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, karena memang ini menerangkan terkait dengan perkara ketauhidan, ya. Nah, oleh karenanya kenapa kalau kita bahas, Bu, dari pertama saya mengingatkan, diamanahkan untuk memberikan diskusi ini, kita akan dapati ada ayat-ayat, atau bukan hanya sekedar ayat, tapi kisah-kisah yang seolah-olah diulang gitu ya. Kemudian penjelasan itu dikuatkan lagi, karena ternyata fungsinya untuk menjadi jalan hidayah, terutama bagi orang-orang yang belum beriman. Ya, terus diingatkan, termasuk buat kita yang sudah mengakui sebagai seorang muslim, agar hidayah ini tetap bisa memberikan keistiqomahan kepada kita. Nah, kemudian kenapa ada pengulangan-pengulangan itu? Supaya menjadi supaya menjadi keterangan yang jelas bagi kaum di mana mereka bisa mengetahui kebenaran itu dengan baik dan benar. Nah, ini fungsi-fungsi di mana Rasulullah SAW diutus oleh Allah menyampaikan wahyu, dan kemudian turunlah Al-Quran dengan cara dibukukan, dan fungsinya itu menjadi petunjuk. Waktu lalu kita sudah bahas mengenai petunjuk Al-Quran. Kemudian di bab ini
Rasulullah SAW diingatkan agar tidak merasa tidak perlu berkecil hati karena tugas Rasulullah SAW itu hanya menyampaikan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya dan orang-orang yang mengikuti Islam, mengikuti jalannya para nabi agar mengikuti wahyu. Mereka tidak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh para nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka mencari celah agar mereka seolah-olah beriman, tetapi sesungguhnya mereka jauh dari keimanan. Ya, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mentaati petunjuk, ya, dan mengamalkan isinya. Jadi mentaati petunjuk dan mengamalkan isinya itu dua hal yang perlu dicamkan bagi kita bersama agar hidup kita selamat, ya, kemudian hidayah itu tetap diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita mencoba taat, ya, atas petunjuk yang Allah turunkan dan kita mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian kalau Allah mau, ibu-ibu, tentu Allah tidak menciptakan atau tidak akan melakukan kemusyrikan itu kepada orang-orang tertentu. Tetapi ternyata Allah punya skenario lain. Wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Allah itu punya strategi. Ternyata semua orang itu kan, kalau kita bahasakan, ya Bu, di dalam hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahirnya dalam keadaan fitrah. Fa abawaihi yahudiyani nasraniyani dan seterusnya. Nah, berarti orang itu pada hakikatnya sudah diberikan nilai-nilai Islam. Hanya tinggal bagaimana mereka mengimplementasikan wahyu yang sudah Allah berikan kepada mereka, ya, hidayah di awal sebagai orang yang dihidupkan, kemudian mereka memilih jalan hidupnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Jadi mereka diminta oleh Allah untuk memilih, ya, apa yang Dia kehendaki dari pilihannya itu, itulah yang menjadi tujuan dari mereka hidup, ya. Apakah mereka hidup dalam kekafiran atau mereka hidup dalam hidayah. Dan semua itu tentu saja akan dipertanggungjawabkan, ya. Kami tidak menciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma anta alaihim biwakil. Kami tidak menciptakanmu untuk mengawasi ucapan dan perbuatan mereka. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan Rasulullah. Tugas kamu itu bukan mengawasi mereka. Tugas kamu itu bukan menciptakan atau bahkan biwakil itu, ya, membuat kamu itu jadi kesulitan gitu, ya, mempertanggungjawabkannya. Tidak. Tapi tugas kamu itu hanya menyampaikan, ya. Ini gambaran pada hakikatnya ayat Al-Quran itu sudah jelas, di mana kejelasannya adalah menunjukkan kebenaran, menunjukkan risalah, memberikan peringatan, dan ini membawa perilaku manusia itu pasti dalam kebaikan. Nah, coba kita bisa bayangkan, ibu-ibu, kalau Al-Quran ini dibawa dalam kebaikan, pasti hidayah itu akan senantiasa bersama orang yang membawa kebaikan itu. Tapi barang siapa yang melihat kebaikan dan menerima dakwah Islam dan Al-Quran, kebaikan itu pasti akan kembali pada dirinya sendiri. Sebaliknya, jika Al-Quran itu dibawa pada kesesatan, ya, maka kepada keburukan, maka orang ini berada dalam kesesatan. Dari itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk taat dalam peraturannya dan mencoba mengamalkan isinya. Nah, ini gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menguatkan Rasulullah SAW akan Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan dakwah dan risalah ilahi. Itu tujuannya agar bisa melepas, ya, tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh kaum kafir terhadap Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, karena para kaum kafir itu beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi, gitu ya, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibuat-buat begitu. Dan ini tuduhan-tuduhan tersebut disanggah oleh Allah di dalam ayat ini, ya, untuk memberikan penguatan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menjadikan Nabi sebagai pengawas, ya, tidak menjadikan Nabi sebagai orang yang terus-menerus memantau begitu ya perilaku umatnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengingatkan Rasulullah untuk memberikan peringatan, karena memang tugas Nabi hanyalah menyampaikan dakwah untuk kemudian memberikan kebebasan kepada mereka memilih, termasuk kita, Bu, ya, bukan tugas kita merubah seseorang, tetapi bagaimana kita punya kemampuan atau punya keinginan untuk bisa menyampaikan kebaikan kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, agar apa? Terjadinya perubahan demi perubahan pada dirinya. Adapun ketika seseorang itu tidak mengalami perubahan, maka bukan menjadi kesalahan kita, ya. Namun perlu kita tinjau kembali sejauh mana upaya kita untuk bisa seseorang itu melakukan perubahan dalam kebaikan. Nah, inilah ibu-ibu, di dalam bab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali, walau sya'allahu ma asyraku. Jadi kata Allah, Allah tidak menghendaki keimanan yang disebabkan karena paksaan, ya. Orang beriman karena terpaksa, orang beriman karena memang uji coba misalnya gitu ya, itu tidak dikehendaki oleh Allah, karena pada hakikatnya Allah menghendaki keimanan yang berdasarkan pada kesadaran seseorang untuk berada dalam agamanya. Nah, itu pada ayat 104 sampai 107. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 108 sampai 110, ini mengisahkan tentang kondisi ketika ayat ini berkaitan dengan ayat yang tadi barusan sama-sama kita bahas, yaitu ucapan orang-orang musyrik kepada Rasulullah, kamu menghimpun ayat-ayat Al-Quran ini setelah sebelumnya belajar dan berdiskusi dengan orang lain, ya. Kecaman dari orang-orang musyrik yang menganggap bahwa Rasulullah membuat-buat isi dalam Al-Quran itu. Jadi seolah-olah Rasulullah bernegosiasi, berdiskusi, yang akhirnya muncullah Al-Quran. Hal ini menyulutkan kemarahan bagi kaum muslimin ketika mengetahui orang-orang kafir itu mengemukakan bahwa Al-Quran adalah semata-mata buatan Rasulullah yang sudah dilakukan dengan cara berdiskusi dengan orang lain. Dan mereka pun akhirnya kaum muslimin mencoba mencaci maki Tuhannya kaum musyrikin. Turunlah ayat ini sebagai bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarangnya mereka mencaci Tuhan-Tuhan sembahan selain Allah, begitu. Jadi sekalipun mereka mempunyai kesalahan yang sangat besar, yaitu mereka menjadi penyembah berhala misalnya, atau menyembah kepada sekutu begitu ya, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, ya, lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka sama sekali tidak boleh mencela, menghina Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, jadi cukup jelas kalau kita dapati dalam ayat ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Rasulnya dan orang-orang mukmin agar tidak mencaci Tuhannya orang-orang musyrik, meskipun di dalamnya ada manfaat, ya. Karena apa, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada saat yang bersamaan kita mencela Tuhannya kaum musyrik itu, pada saat yang bersamaan Allah menggambarkan tentang satu waktu mereka pasti juga akan mencela Tuhan-Tuhan orang-orang beriman. Jadi ini landasannya agar upaya kita tetap melakukan sikap lemah lembut kepada orang yang akan kita dakwahi, sekalipun mereka adalah orang-orang yang menolak dalam
dalam ajaran atau risalah yang dibawa kaum muslimin pada saat itu. Nah, inilah gambaran ya, kalau Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bersikap lemah lembut dengan Firaun. Bayangkan, dengan seorang yang jelas-jelas memiliki sikap kezaliman saja tetap berlemah lembut. Nah, ini maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut, dalam surat Toha ayat 44 ya. Sekalipun seseorang itu beranggapan bahwa dia melakukan kebaikan, padahal sesungguhnya itu adalah sebuah keburukan ya, maka berhati-hati dengan keburukan yang terselubung dengan seolah-olah itu adalah kebaikan. Ini di tengah masyarakat kita juga perlu mendapatkan perhatian ya. Orang-orang musyrik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa jika datang kepada mereka mukjizat dan peristiwa yang luar biasa berupa tanda-tanda alam yang mereka minta, mereka akan membenarkan bahwa itu datangnya bahwa itu adalah dari Allah dan sesungguhnya itu adalah kamu wahai Muhammad adalah Rasulullah. Jadi ayat ini juga memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa orang-orang musyrik pada saat itu menantang Muhammad seolah-olah begitu. Kalau kamu benar-benar nabi, ya, tadi kan mereka beranggapan bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh nabi. Kemudian mereka mengatakan kalau kamu memang benar-benar nabi, tunjukin mukjizat. Ya, di ayat yang selanjutnya nanti akan kita dapati mereka minta, ya, munculkan malaikat yang bisa menjadi saksi, begitu. Jadi kata-kata mereka itu makin ngawur, makin nggak jelas. Nah, ini salah satu yang harus kita waspadai, bahwa orang-orang kafir itu mereka sebenarnya mencoba menentang, tapi dengan cara menantang. Nah, gitu ya, menentang dengan cara menantang. Ada isyarat bahwa mereka adalah kaum yang menentang, sebab mereka sama sekali menganggap bahwa Al-Quran adalah, tidak menganggap bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi akal-akalan mereka aja, ya. Nanti saya mau deh gitu ya, saya masuk Islam nanti mau gitu, asalkan begini. Jadi secara logikanya mereka menantang. Nah, nanti Bu, ayat-ayat selanjutnya itu akan dijawab oleh Allah. Ketika mereka minta sesuatu itu, ya, mereka minta mukjizat yang jelas, mereka minta saksinya adalah malaikat, itu sebetulnya mudah saja bagi Allah untuk mengabulkan. Tetapi Allah tidak mengabulkan hal itu untuk melihat bagaimanakah sikap mereka dengan kebenaran yang sebenarnya dulu pernah kita bahas, mereka sendiri sudah tahu tentang masalah Rasulullah SAW sebagai nabi, ya. Nah, itu gambaran bagi kita agar sebagai seorang mukmin, bagi kita dilarang untuk mengikuti orang-orang kafir dan membalas cacian, hinaan, dan perbuatan buruk mereka. Jadi kalaupun mereka melakukan keburukan, kita harus bermainnya pada landasan syariat. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Bukan dengan cara dicaci, bukan dengan cara dihina dan lain sebagainya. Biarkan hukum yang bermain tetapi sesuai dengan landasan hukum yang dibenarkan. Ini juga merupakan bagian dari pembinaan akhlak tentu saja buat kita sebagai orang beriman, karena di dalamnya terdapat keluhuran bagi orang yang beriman itu untuk menjaga keistiqomahan akhlak yang baik di dalam dirinya. Bayangkan ibu-ibu, Rasulullah SAW yang memang membawa risalah kebenaran, yang membawa kebaikan, kemudian dihinakan, ya, dicemoohkan, bahkan dianggap gila, dianggap sebagai tukang sihir. Itu semuanya dilakoni oleh Rasulullah SAW dan beliau bersabar terhadap perilakunya orang-orang musyrik pada saat itu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan pada kaum muslimin, salah satu bagian dari usaha untuk menumbuhkan perdamaian dan menjadi dalil bahwa menutup peluang terjadinya keburukan adalah jangan munculnya saling berseteru, ya, karena dikhawatirkan
ini akan memunculkan mudorot bagi agama. Janganlah kalian menjatuhkan vonis di antara kerabat jika dikhawatirkan akan memutus tali kekerabatan. Ya. Kemudian Allah melaknat orang yang mencaci kedua orang tuanya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencaci kedua orang tuanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia mencaci ayah orang lain, lalu orang itu mencaci ayahnya. Dia mencaci ibu orang lain, lalu orang itu mencaci ibunya. Makanya kenapa kita dilarang untuk menghina, melecehkan ya dari Tuhan-Tuhannya agama lain, ya sesembahannya agama lain, tapi tugas kita adalah memberikan penyampaian, pengarahan yang mudah-mudahan orang-orang itu mendapatkan petunjuk ya. Allah melarang siapapun untuk melakukan perbuatan yang bersifat mubah yang dapat menimbulkan perbuatan haram, begitu. Nah, ini satu kenyataan bahwa tidak sedikit di antara masyarakat kita yang terhumbar nafsunya karena perilaku orang-orang musyrik di hadapan kita. Lanjut ya ibu-ibu, kita masuk kepada ayat 111 sampai 113, di mana di dalam ayat ini menceritakan tentang fenomena keangkuhan orang-orang musyrik dan ketiadaan harapan bagi mereka untuk beriman. Nah, diulang lagi ini kisahnya ya. Lagi-lagi menceritakan keangkuhan orang-orang musyrik karena beranggapan bahwa diri mereka itu adalah yang terbaik. Ya, di mana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mendatangi sekelompok kafir Mekah dan para pembesarnya. Mereka lalu berkata kepada Nabi, tunjukkan kepada kami para malaikat yang dapat menjadi saksi bahwa kamu adalah Rasulullah, atau bangkitkan beberapa orang yang sudah mati dari golongan kami sehingga kami bisa menanyai mereka. Nah ini kan kalau kita dengar kalimat ini orang nggak tahu diri banget sih gitu ya. Bagaimana mungkin menghidupkan orang yang sudah mati, dan bagaimana mungkin menghadirkan malaikat untuk menjadi saksi, seolah-olah itu adalah pernyataan mereka untuk mengklaim bahwa kamu Muhammad memang bukan nabi gitu. Terbukti kamu nggak bisa menghadirkan itu. Jadi ada seolah-olah pengingatan seperti itu ya. Kemudian Allah menguatkan dengan firman-Nya, wa ma yusy'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Istilahnya begini, seandainya dia Allah Subhanahu wa taala mengabulkan pun permintaan mereka, karena mereka meminta tadi ya dihadirkan malaikat atau dibangkitkan orang yang sudah mati, tetap saja mereka berada dalam kesesatan. Sama sekali mereka tidak beriman. Jadi istilahnya sia-sia ya, hanya sekedar istilahnya saya mengatakan obrolan saja gitu ya. Cuma basa-basi. Nah, pasnya begitu. Hanya basa-basi mereka meminta itu. Ya, padahal mereka sama sekali tidak beriman sekalipun kalau itu dikabulkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada mereka. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beranjak dari sini kita dapati bagaimana seorang musyrik itu mereka tidak siap meyakini dan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka sama sekali tidak siap gitu ya untuk menjadi orang yang beriman ya. Dengan penuh permusuhan, dengan penuh penghinaan, akhirnya mereka mencari berbagai celah untuk bisa keluar dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan masalah hidayah. Hanya Allah lah yang mengatur hidayah itu sampai orang memilih mana jalan yang akan dia pilih untuk menjadi jalan hidupnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, di dalam setiap sholat kita, di surat Al-Fatihah yang selalu kita baca. Kemudian di dalam ayatnya
maka nuliu'minu, ya, adalah mereka tidak akan beriman melalui usaha mereka sendiri, karena memang nggak punya niat gitu maksudnya, ya, nggak ada punya niatan untuk mereka beriman. Kalau bukan karena bantuan Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, ya, pastinya orang-orang musyrik itu tidak akan ada di antara mereka yang beriman kepada Allah. Ya, sekali lagi, sebagian besar orang-orang musyrik itu kita tahu bahwa mereka memiliki kebodohan, ya, karena mereka mengira diri mereka berada dalam keimanan, ya, sementara kekufuran itu selalu menyertai mereka. Ya, orang yang beriman itu hanyalah orang yang Allah beri hidayah dan taufik. Sementara orang kafir ialah orang yang Allah biarkan mereka memperoleh petunjuk, lalu Allah sesat, ya. Allah biarkan tidak mereka memperoleh petunjuk dan Allah sesatkan mereka. Jadi kalau orang beriman, Allah kasih hidayah sehingga mereka memahami jalan hidupnya. Kalau orang musyrik, ya, di sini disebutkan Allah tidak memberikan kesempatan bagi mereka mendapatkan petunjuk, ya, seperti itu. Kenapa? Kenapa mereka tidak mendapatkan petunjuk? Karena tadi di dalam hati mereka memang tidak punya keinginan, ya, tidak punya keinginan. Dari Ibnu Abbas berkata, orang-orang yang menghina Al-Quran itu ada 5. Siapa saja mereka? Yaitu Walid bin Mughirah. Kemudian yang kedua adalah Al-Asi bin Wa'il. Kemudian yang ketiga Al-Aswad bin Ad. Yang keempat adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib. Yang kelima adalah Al-Harith bin Hanzalah. Ketika itu mereka mendatangi Rasulullah SAW yang tengah bersama kelompok penduduk Mekah. Mereka berkata, Nabi, tunjukkan kepada kami malaikat yang menyaksikan bahwa kamu adalah Rasulullah. Begitu. Jadi orang kafir yang menantang Rasulullah itu adalah 5 orang tadi yang minta kalau memang kamu betul-betul Rasul, ya, tunjukkan malaikat, ya. Kemudian inilah pernyataan-pernyataan sampai akhirnya turun ayat ini. Kemudian Allah ingin meringankan beban Nabi dan menghiburnya dengan cara Allah mengingatkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah tidak bersedih. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah senantiasa berada di belakang Rasulullah SAW, selalu membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah, ya. Waraqah bin Naufal berkata kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya belum pernah ada seorang pun yang membawa apa yang seperti kamu bawa kecuali dia dimusuhi. Jadi Waraqah bin Naufal ini mengingatkan kalau kamu membawa sesuatu yang bertolak belakang dengan kebiasaan nenek moyang di sini, pasti itu akan dimusuhi. Nah, seperti itulah kira-kira ketika Rasulullah SAW membawa dakwah Islam, misi yang suci, satu waktu yang bersamaan juga mendapatkan perlawanan dan dimusuhi oleh masyarakat pada saat itu. Permusuhan dilakukan oleh setan, baik yang berupa manusia maupun jin, ya. Maka ada setan dari kalangan manusia dan ada di sini disebutkan dari Hasan Al-Basri, ada setan dari kalangan jin dan ada pula setan dari kalangan manusia. Sebagian dari mereka saling membisikkan sebagian yang lain, ya. Jadi di dalam surat An-Nas juga pernah kita baca dan sering kita tadaburi bahwa memang setan itu bisa berasal dari jin dan manusia, ya, dimana kalau yang dia berupa jin gitu, ya, pada hakikatnya dia mudah untuk kita mintakan kepada Allah perlindungannya. Tapi justru yang lebih sulit itu adalah kalau gangguannya adalah dari manusia. Nanti di ayat-ayat terakhir akan digambarkan seperti itu. Kemudian ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita sebagai orang-orang beriman untuk selalu mohon perlindungan kepadanya, ya.
Berlindunglah wahai Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, dari setan manusia dan jin. Abu Dzar bertanya, apakah ada setan dari golongan manusia? Rasulullah SAW menjawab, ya, maksudnya ada, gitu ya. Ini menunjukkan penyebutan dari permusuhan setan itu akan terjadi ketika seseorang membawa kebaikan, dan pasti akan ada perlawanan ketika dakwah kebaikan, kebenaran itu dimunculkan. Dengan demikian kita tidak boleh berkecil hati tentu saja ya, sebagai orang-orang baik, sebagai orang-orang yang ingin membawa kebenaran. Kebenaran itu harus tetap ditegakkan walaupun dengan cara yang sesuai kemampuan kita ya. Kemudian ibu-ibu, kita lanjut kepada pernyataan dari Malik bin Dinar ya. Beliau mengatakan setan dari golongan manusia itu lebih berbahaya bagiku, kata beliau, daripada setan dari golongan jin. Pasalnya jika aku memohon perlindungan kepada Allah, setan dari kalangan jin itu akan pergi dariku. Tapi kalau setan dari kalangan manusia, dia mendatangiku lalu menarikku melakukan maksiat secara terang-terangan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Malik bin Dinar ya, bahwa ternyata secara physically ya, manusia itu kan selalu bisa diyakinkan ketika melihat sesuatu. Nah, manusia itu adalah sesuatu yang terlihat. Jadi kalau manusia ngajak mereka mendapatkan keyakinan, ibu-ibu coba deh kalau ngedapetin sales yang betul-betul bisa memberikan keyakinan kepada dagangannya atau apa yang dijajakan, pasti langsung tertarik begitu. Nah, ini juga digambarkan oleh Malik bin Dinar demikian ya. Kemudian di ayat selanjutnya ibu-ibu, yaitu ayat 114 sampai 115, di mana ayat ini kembali menguatkan tentang Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dan juga sebagai dalil akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah tadi menceritakan tentang orang-orang kafir yang mengancam orang-orang kafir bersumpah dengan nama Allah ya, kalau mereka itu akan beriman kalau bla 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 begitu ya, ketika Rasulullah bisa memunculkan malaikat dan seterusnya. Bahkan Rasulullah sudah diberi mukjizat Al-Quran pun ya, mereka seolah-olah menolak gitu ya. Nah, maka di sini ada dua hal yang menunjukkan kenabian dari Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi yang merinci, menjelaskan dan mencakup ilmu-ilmu yang banyak. Itulah Al-Quran yang punya fungsi untuk menunjuki manusia kepada jalan kebenaran. Yang kedua, adanya kitab Taurat dan Injil, di mana di dalam kedua kitab ini sesungguhnya telah tertera ya keterangan bagaimana Allah mewahyukan kepada para nabi sebelumnya akan adanya atau hadirnya Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin. Tapi lagi-lagi kita membahasnya waktu lalu, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu nggak akan pernah nerima, sekalipun mereka tahu dan itu terdapat di dalam kitab suci mereka. Ya, setelah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, Allah juga menyebutkan bahwa Al-Quran itu telah sempurna, tidak ada kesempurnaan yang didapati oleh kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran telah sempurna sebagai mukjizat yang menunjukkan benar apa yang dibawa oleh Rasulullah, untuk menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi selain pembenaran Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW, juga sekaligus pembenaran Rasulullah SAW yang membawa mukjizat tersebut, gitu ya. Intinya di dalam ayat ini bahwa Allah mengingatkan Rasulullah untuk berkomunikasi kepada kaumnya
bahwa diri Rasulullah SAW tidak butuh hakim, tidak butuh tempat untuk memutuskan perkaranya, karena sudah jelas-jelas terdapat dalam Al-Quran, dan jelas-jelas Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup baginya Allah lah semata yang menjadikan segala petunjuk hidupnya hingga Allah ridho, gitu ya. Oleh sebab itu ibu-ibu, jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang bimbang dan ragu, karena memang Allah sudah menunjukkan Al-Quran sebagai sumber kehidupan, dan dari sumber kehidupan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah sesat. Kemudian ibu-ibu, kita masuk kepada ayat selanjutnya, dan ini adalah alinea terakhir, ayat 116 sampai 121, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kesesatan orang-orang musyrik dan larangan memakan sembelihan mereka. Jadi setelah berbicara atau setelah menggambarkan tentang masalah kemusyrikan dan penolakan serta kebenaran Al-Quran, Allah menguatkan tentang masalah apa yang dimakan dan disembelih oleh orang-orang musyrik itu sesuatu yang tidak layak atau tidak boleh dimakan oleh orang beriman manakala tidak disebut nama Allah di dalamnya, ya. Jadi ini ada asbabul nuzulnya, di mana sekelompok orang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah kita makan apa yang kita bunuh sementara kita tidak makan apa yang dibunuh Allah? Lalu turunlah ayat ini. Dan di ayat selanjutnya 112 itu disebutkan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Orang-orang musyrik berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami siapa yang membunuh kambing saat dia mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah yang membunuhnya. Mereka berkata, lalu kamu menganggap bahwa apa yang kamu dan para sahabatmu bunuh adalah halal? Apa yang dibunuh anjing dan burung elang halal, sedang apa yang dibunuh Allah adalah haram? Lalu turunlah ayat ini. Ini sekali lagi ibu-ibu, perbincangan kepada orang-orang yang tidak beriman. Mereka pasti mencari pembenaran-pembenaran, ya, atau bahkan mencari kesalahan-kesalahan Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena itu, setelah menjawab syubhat orang-orang kafir akan pembuktian dan pembenaran Rasulullah sebagai nabi, kemudian Al-Quran sebagai petunjuk hidup, ya, Allah menyebutkan bahwa tidak semestinya kaum muslimin itu terpengaruh dengan ucapan orang-orang bodoh seperti orang-orang kafir itu, karena pada hakikatnya mereka menyesatkan. Nah, ditambah lagi tafsir ini, ayat terakhir ini menceritakan tentang metode dakwah seperti yang diistilahkan kondisi seperti sekarang ini kita lakukan, dakwah kontemporer, ya, dakwah bilhal. Apa itu dakwah bilhal? Dakwah yang memang dilakukan sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Oh, dia bisanya dinasehati dengan cara ditegur, ya, maka itu namanya dakwah bilhal, dakwah bil lisan. Tapi ada orang yang bisa tersentuh hatinya kalau dinasehati itu dengan cara WA-an, tulisan, curhat-curhatan, itu termasuk dakwah bilhal. Nah, dari ayat-ayat inilah, ya, mereka mencoba untuk melakukan pencarian kelemahan yang disebarkan oleh Rasulullah, ya. Mereka itu tersesat dalam perkara syariah seperti penghalalan bangkai, kemudian masalah darah, masalah khamar, gitu ya. Jadi sudah jelas ayat ini menceritakan tentang larangan bagi kita memakan, meminum, diawali dengan beribadah seperti yang dilakukan oleh orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik menganggap bahwa sembelihan-sembelihan untuk selain Allah termasuk pokok kemusyrikan, dan kebanyakan manusia berada dalam kesesatan dan kekufuran.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin kepada perkara yang merupakan dasar-dasar tauhid, yaitu mengkonsumsi makanan hasil sembelihan orang yang telah disebutkan nama Allah dan melakukan penyembelihan dengan menyebut namanya. Jadi ini juga babnya adalah ketauhidan. Nah, jangan dianggap remeh saat kita menyembelih, saat kita akan melakukan perilaku kepada hewan yang akan kita potong gitu ya, itu merupakan bagian dari nilai ketauhidan. Kenapa? Karena ketika menyembelih saja kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih waktu mendekati kurban gitu ya. Orang berkurban itu perlu meniatkan segala sesuatunya hanya karena Allah, dan pada saat melakukan kurban itu ada transaksi kita kepada Allah karena saat yang bersamaan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk makan makanan yang disembelih atas nama Allah ya. Orang beriman itu tidak layak untuk memakan sembarangan makanan. Makanya kalau kita dapati peristiwa penyakit yang aneh-aneh, karena memang bisa terjadi orang itu makannya yang aneh-aneh. Coba makan kelelawar, makan yang namanya ular ya, makan anjing, ya wajar akhirnya perilaku-perilaku orang-orang yang prinsipnya di dalam Islam itu adalah makanan yang diharamkan, kemudian mereka makan, pasti mereka akan mendapatkan gangguan-gangguan, baik itu secara fisik maupun secara mental, begitu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat dalam Al-Quran ini waqad faddala lakum ya, artinya tidak ada yang menghalangi kalian untuk memakan binatang yang disembelih atas nama Allah, nggak ada ya, nggak ada larangan kalau memang itu sudah disembelih atas nama Allah. Mau makan ayam silahkan, mau makan kambing silahkan ya, prinsipnya itu adalah binatang yang sudah disembelih atas nama Allah, termasuk burung, kelinci, karena memang yang halal itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Maka ibu-ibu kalau babnya namanya keharaman ya, itu disebut di dalam Al-Quran apa saja yang dilarang untuk kita makan. Sesuatu yang biasanya disebut ketika binatang disembelih selain dari Allah ialah patung para nabi dan orang-orang soleh. Dengan demikian itu sesungguhnya bukan masuk dari perkara yang dibenarkan, karena artinya itu ada sekutu yang dilakukan oleh seseorang pada saat terjadinya penyembelihan. Kemudian dilanjutkan Allah berfirman ada bentuk pengecualian ya, illa ma turirtum ilaihi, maksudnya ialah binatang yang terpaksa kamu makan ya, contohnya bangkai, contohnya tidak disembelih atas nama Allah begitu ya, karena ada keterbatasan misalnya, atau memang melihatnya sudah dari awal sudah menjadi bangkai. Nah, dalam keadaan darurat itu seseorang boleh makan makanan yang haram, tetapi tetap pada wad-daruratu tuqaddiru biqadriha. Keadaan darurat diukur sesuai dengan tingkat daruratnya. Jadi hanya boleh kita makan sesuatu yang haram itu sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu saja. Contoh, ini kejadian ya ibu-ibu ya. Ada informasi waktu lalu saat terjadinya tsunami, ketika orang berbondong-bondong menuju hutan itu tidak ditemui, mereka sudah makan apa saja yang ada di hutan, tapi tidak nendang ya. Kalau orang Indonesia itu memang banyaknya tidak nendang ya, kalau nggak makan nasi dan lain sebagainya. Mereka makan apa saja yang ada di hutan. Nah, satu waktu mereka berhadapan dengan ada bangkai gitu ya, maka dalam keadaan darurat seperti ini boleh buat mereka memakannya. Hanya bab darurat ini tidak boleh mereka menyimpan untuk pasokan malam misalnya. Kalau mereka menemukannya siang, cukup pada saat itu mereka makan pada waktu tersebut ketika mereka ketemu dengan bangkai itu. Jadi tidak boleh tersimpan. Nah, termasuk
ada pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah bangkai ini. Bangkai apakah yang boleh dimakan? Jadi ada dua klasifikasi. Ada bangkai yang pada hakikatnya bangkai itu pada asal mulanya binatang tersebut adalah halal. Contoh, ketemu bangkai ayam gitu, atau bangkai burung. Nah, ayam atau burung ketika dia belum menjadi bangkai itu adalah hewan yang halal dimakan. Ini lebih didahulukan daripada kita ketemu ada bangkai, sama-sama bangkai ini hewan, tapi sesungguhnya itu adalah bangkai babi. Yang aslinya ketika babi itu hidup, itu adalah haram. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan di pertama, itu tingkat keharamannya dikarenakan sebab darurat. Tapi kalau pada babi, itu ada dua kesalahan, dua hal yang perlu diperhatikan. Pada asalnya dia adalah haram, kemudian kita memakannya dalam keadaan darurat. Lain halnya jika tidak ditemui asal dari binatang yang halal tadi, ya, maka diperbolehkan, tapi lagi-lagi itu hanya sesuai dengan kebutuhan semata, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan semua dosa dan maksiat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadzaru dzahira al-ithmi wa batinah. Tinggalkanlah semua maksiat dan semua yang diharamkan, baik yang dilakukan secara nyata atau tersembunyi, baik yang sedikit maupun yang banyak, baik yang berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh seperti berzina atau perbuatan hati seperti iri, dengki, dan lain sebagainya. Jadi ini diingatkan agar kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini berkaitannya dengan masalah bab darurat tadi. Ketika seseorang harus terpaksa memakan yang haram, maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya di dalam dadanya, di dalam hatinya itu tidak ada keinginan untuk melakukan yang haram tersebut. Kata-kata al-ithm, ya, di al-ithmu itu artinya dosa, adalah sesuatu yang buruk. Sedangkan dalam istilah syara adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan tidak ada yang diharamkan olehnya kecuali karena di dalamnya terdapat keburukan. Jadi al-ithmu itu masuk dalam perkara dosa, baik itu dosa yang berkaitan dengan perilaku maupun hal yang terkait dengan masalah makanan dan apa saja. Karena pada hakikatnya yang disebut dengan al-ithmu itu adalah sesuatu yang diharamkan olehnya kecuali di dalamnya terdapat keburukan. Nah, kemudian Allah mengingatkan kembali, adapun orang yang bertaubat dengan benar-benar tulus dan dia menyesali kelalaiannya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas segala dosa yang dilakukan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu selalu akan mengabulkan dan mengampuni dosa-dosa seorang hamba manakala mereka bermohon meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, ya. Kebaikan yang dilakukan setelah keburukan juga bisa menghapus keburukan tersebut. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, jadi ikutilah segala keburukan itu dengan kebaikan, niscaya keburukan itu akan terhapuskan. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayat-ayat ini, semoga kita bisa mengambil pelajarannya, karena dari ayat-ayat terakhir ini kita diminta untuk senantiasa memperhatikan binatang apa saja atau makanan apa saja yang boleh kita makan dari hasil sembelihan. Ya, sembelihannya tentu saja sembelihan karena disebut nama Allah di atasnya. Kalau tidak disebut nama Allah di atasnya, maka
itu masuk kepada keharaman. Kemudian ayat terakhir ini juga mengajarkan kepada kita perintah untuk menyebut nama Allah ketika minum, bukan hanya menyembelih gitu ya, makan. Biasanya kalau orang udah kelaparan itu udah langsung bablas. Bahkan kalau sudah pun selesai makan atau minum lupa untuk bersyukur. Ini diingatkan. Kemudian ayat ini memberikan pesan kepada kita untuk beriman kepada hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Jangan sampai sekalipun kita mencoba melawan, menentang apa yang sudah Allah tetapkan. Adapun ketika sudah ditetapkan kemudian kita punya kelemahan di dalam menjalankannya, itu lain perkara. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan Allah memberikan kemudahan. Dan ada pelajaran yang terpenting lagi adalah tidak boleh makan binatang yang tidak disebut nama Allah ya, yang berupa bangkai ya, selama itu bukan dalam keadaan darurat. Tapi kalau dalam keadaan darurat, bangkai itu masih diperbolehkan untuk dimakan jika untuk menjaga keberlangsungan hidup dan hanya sekedarnya saja gitu. Kemudian ayat terakhir ini memberikan pesan kepada kita tidak boleh mengambil pendapat orang musyrik ya dalam hal urusan makanan yang jelas-jelas di dalam agama kita itu ada pengharamannya. Kemudian larangan melakukan semua bentuk maksiat baik dalam keadaan sembunyi apalagi jahat. Yang sembunyi aja nggak boleh, apalagi yang jahat atau secara terang-terangan ya. Kemudian balasan pasti terjadi, setiap apa yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kemudian setiap orang yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan mengikuti selain hukum Allah dalam perkara syariat dan agama, dia adalah orang kafir dan musyrik. Jadi jangan sampai kita dianalogikan atau disamakan dengan orang-orang kafir dan musyrik. Sebagian ulama mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa binatang yang disembelih tanpa disebut nama Allah hukumnya tidak halal. Nah, ini juga menunjukkan kehalalan itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita orang muslim. Karenanya ibu-ibu, saat kita membeli apapun, yang pertama kali harus kita jaga adalah masalah kehalalan. Itulah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin dengan keterbatasan yang ada. Dan semoga di lain waktu kita masih punya kesempatan untuk bertemu, saling mendoakan untuk sehat, dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.